Pernahkah kamu merasa seperti semuanya runtuh dan tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami dirimu? Seolah-olah Tuhan diam saja dan satu-satunya suara di hatimu berkata bahwa kamu sebaiknya menyerah saja? Kalau itu yang kamu alami hari ini, tolong bertahanlah bersamaku sampai akhir video ini. Karena bisa jadi inilah pesan yang Tuhan ingin kamu dengar di tengah badai yang kamu hadapi. Ada saat-saat dalam hidup ketika semua hal terasa tidak pada tempatnya dan harapan seakan lenyap. Kamu mencoba tetap kuat, berdoa, berusaha, tetapi hasilnya selalu mengecewakan. Mungkin kamu baru saja kehilangan cinta yang kamu kira akan abadi atau menerima kabar yang mengguncang hatimu. Mungkin kamu dipecat tiba-tiba, didiagnosis penyakit berat, atau dihantui kesedihan yang tersembunyi dari dunia. Di momen seperti inilah banyak orang mulai berpikir untuk menyerah karena merasa tidak ada jalan keluar. Namun yang jarang disampaikan adalah bahwa di masa tergelap itulah Tuhan justru paling dekat dengan kita. Ketika kekuatanmu habis dan kamu tidak mampu lagi berdiri sendiri, Tuhan mulai bekerja secara ajaib. Dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 8-9, tertulis demikian. Kami tertekan dalam segala hal, namun tidak putus asa, bingung, namun tidak kehilangan harapan, dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Kata-kata ini berasal dari Paulus yang mengalami penjara, kapal karam, dan penganiayaan namun imannya tetap teguh. Ia mengajarkan kita bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari pertumbuhan rohani. Coba renungkan, berapa kali kamu pernah berkata dalam hati, "Aku sudah tidak sanggup lagi." Atau berbaring di tempat tidur dikelilingi orang, tetapi tetap merasa sendirian dan kosong? Berapa kali kamu menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak ada yang tahu kamu sedang rapuh? Kamu tidak sendirian. Ada ribuan orang yang merasakan hal yang sama setiap hari dan tetap melanjutkan hidup. Yang membedakan adalah siapa yang memutuskan untuk tetap berjalan, meskipun hatinya sedang hancur. Seperti pohon yang setelah badai menjadi lebih kuat karena akarnya tumbuh lebih dalam ke dalam tanah. Begitu pula dengan hidupmu, setiap tantangan hari ini sedang mempersiapkanmu untuk berkat esok hari. Sejak kamu menyerah sekarang, kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Kamu mungkin lelah, terluka, dan bingung, tetapi kamu masih berdiri. Dan itu adalah kemenangan tersendiri. Selama kamu masih bernapas, masih ada harapan, sekecil apapun percikan iman yang tersisa dalam dirimu. Ingat tentang biji sesawi, Yesus berkata bahwa dengan iman sekecil itu, kamu bisa memindahkan gunung. Meskipun imanmu rapuh, Tuhan dapat memakai sisa kecil itu untuk menyalakan kembali api pengharapan. Bayangkan ibu tunggal yang terus berjuang demi anak-anaknya meski hidup serba kekurangan. Atau seorang pemuda yang ingin belajar tinggi, tapi tidak didukung keluarga dan dibuli di sekolah. Atau seorang lansia yang merasa dilupakan oleh dunia, namun tetap percaya pada janji hari esok. Mitra kampusmu menghadapi badai, tapi mereka tidak berhenti karena mereka tahu ada harapan di depan. Masih ingat kisah Nelson Mandela? Ia tidak menyerah meski puluhan tahun berada dalam penjara. Ia menghabiskan 27 tahun di balik jeruji besi, waktu yang begitu panjang hingga banyak orang menyerah. Namun dia tidak menyerah karena percaya pada tujuan yang lebih besar daripada penjara yang mengurung tubuhnya. Ketika akhirnya bebas, ia menjadi Presiden Afrika Selatan dan simbol harapan serta ketekunan bagi dunia. Nelson Mandela membuktikan bahwa penderitaan bukan akhir dari janji, justru menjadi ladang tempat janji itu tumbuh. Contoh lain, Oprah Winfrey. Kini salah satu wanita paling berpengaruh di dunia tapi masa lalunya penuh luka. Sejak kecil ia mengalami pelecehan, hidup dalam kemiskinan parah, dan menghadapi diskriminasi yang menyakitkan. Ia pernah ingin menyerah, tetapi memilih bertahan dan mengubah luka menjadi kekuatan dan jatuh menjadi pijakan. Lalu kamu? Apakah kamu akan membiarkan kisahmu berakhir di bab penuh rasa sakit ini? Atau kamu akan terus menulis? Meskipun tanganmu gemetar dan hatimu lelah, kamu masih bisa membalik halaman dan melanjutkan perjalananmu. Sekarang, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana tapi penuh kekuatan. Sebuah latihan 7 hari. Setiap malam tulislah 3 momen di mana kamu tetap bertahan, meskipun keinginan untuk menyerah begitu besar. Tak peduli seberapa kecil kemenangannya, bangun dari tempat tidur, menghadapi pekerjaan, bersikap baik saat lelah. Setelah 7 hari, bacalah semuanya dan sadari. Kamu bukan orang yang lemah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Rasa sakit yang kamu rasakan hari ini tidak menentukan siapa dirimu. Itu hanya bagian dari proses, bukan akhir cerita. Tuhan tidak melupakanmu. Dia melihat perjuanganmu, air matamu, bahkan yang tak terlihat oleh mata manusia.
Selama kamu masih berdiri meskipun goyah, Dia akan terus menopangmu. Jadi jangan berhenti sekarang. Dunia masih membutuhkan kisahmu tentang kemenangan di tengah badai. Kamu merasakannya, bukan? Itu suara Tuhan. Dia berbisik, "Bertahanlah sedikit lagi. Anakku, kemenanganmu sedang dalam perjalanan menuju hidupmu." Berapa kali kamu bertanya dalam hati, "Mengapa semua ini terjadi padaku?" Tapi tak ada yang benar-benar mengerti. Kamu berdoa, berusaha, mempertahankan iman, tapi rasanya langit tertutup dan jawaban tak pernah datang. Kamu hanya ingin mengerti, hanya ingin tahu bahwa semua ini tidak sia-sia dan ada alasan di balik penderitaanmu. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa lukamu bukanlah hukuman, melainkan persiapan untuk mujizat terbesar? Mungkin luka yang masih berdarah hari ini adalah tempat di mana Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya yang terbesar. Ada masa-masa ketika penderitaan tak bisa dijelaskan, dan di sanalah banyak orang menyerah karena tak paham. Mereka ingin logika, kendali, dan jawaban, tapi iman dimulai saat pemahaman manusia tidak lagi cukup. Iman berarti percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa, meskipun semuanya tampak kacau dan tak terkendali. Berapa kali kamu mencoba dengan caramu sendiri, kekuatanmu sendiri, rencanamu sendiri, tapi tetap gagal. Seringkali kegagalan, penolakan, dan kekecewaan hanyalah cara Tuhan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Dia tidak memberi apa yang kita mau karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari doa kita. Mungkin yang kamu anggap kegagalan hari ini adalah bagian penting dari panggilan hidupmu yang sebenarnya. Dalam Alkitab, Yusuf adalah bukti nyata, dikhianati di penjara, tapi akhirnya ditinggikan oleh tangan Tuhan sendiri. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, difitnah tanpa alasan, dipenjara, dilupakan bertahun-tahun lamanya. Namun ia tidak membiarkan penderitaan itu menghancurkan imannya. Ia tidak membiarkan rasa sakit memadamkan tujuan hidupnya. Yusuf mengerti bahwa proses adalah bagian dari rencana Tuhan. Karena ia tetap teguh, Tuhan pun meninggikannya. Anak yang dulu ditolak menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Yang dahulu direndahkan kini dihormati, dan kepada saudara-saudaranya yang mengkhianatinya, ia berkata, "Kamu memang berniat jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan." Kejadian pasal 50 ayat 20. Itulah kedewasaan rohani, menyadari bahwa apa yang dirancang untuk mencelakakan kita, seringkali justru dipakai Tuhan untuk membawa kita ke tujuannya. Sekarang katakan padaku, berapa kali kamu dilukai oleh orang yang paling kamu cintai? Berapa banyak pintu yang tertutup justru ketika kamu paling membutuhkannya terbuka? Berapa kali kamu berpikir semuanya telah berakhir, padahal sebenarnya Tuhan sedang memindahkanmu ke posisi yang lebih tepat? Bekas luka dalam hidupmu bukan tanda kegagalan. Itu adalah jejak seorang pejuang yang tetap berdiri, meskipun pernah hancur. Dan jika kamu masih bertahan, itu berarti masih ada harapan. Masih ada rencana Tuhan yang belum selesai dalam hidupmu. Lihatlah kehidupan nyata. Mari kita keluar sejenak dari kisah Alkitab dan lihat cerita dari zaman sekarang. Pikirkan tentang Tyler Perry. Masa kecilnya penuh pelecehan, ia tinggal di jalanan, tidur di dalam mobil, namun ia tidak menyerah. Ia terus menulis drama meski tak seorang pun menonton. Terus percaya meski tak seorang pun percaya padanya. Kini ia menjadi salah satu produser terbesar di Hollywood. Ia sering berkata, "Tuhan membiarkanku jatuh ke dasar jurang agar aku sadar bahwa Dia adalah batu karang di dasar itu." Contoh lainnya, Steve Harvey. Sekarang ia dikenal sebagai pembawa acara, komedian, penulis. Wajahnya dikenal di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu bahwa ia pernah tidur di mobil selama 3 tahun penuh? 3 tahun tanpa rumah, tanpa tahu kapan makan berikutnya akan datang. Namun ia percaya bahwa yang ia alami bukan akhir dari segalanya, hanya sebuah belokan dalam perjalanan hidupnya, dan itu benar. Cerita-cerita ini mengajarkan bahwa penderitaan hari ini bisa menjadi panggung kesaksian besok. Karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata. Ia mengubah air mata menjadi hikmat, kehilangan menjadi pertumbuhan, keheningan menjadi petunjuk arah. Mungkin kamu adalah orang yang tepat, hanya di waktu yang salah. Berapa kali kamu berdoa minta petunjuk dan perubahan? Tapi saat perubahan itu datang, bentuknya adalah krisis, kebingungan, dan kehilangan. Namun kini kamu menyadari, kekacauan itu sebenarnya adalah cara Tuhan mengarahkanmu ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Beginilah cara kerja Tuhan. Ia merobohkan untuk membangun kembali, menghancurkan untuk membentuk ulang dengan tangan Bapa yang penuh kasih. Jika hari ini kamu berada di lembah yang gelap,
ini bukan waktunya putus asa, tapi waktunya percaya, waktunya menggenggam erat tangan Tuhan. Dan katakan dengan iman, aku tidak mengerti, tapi aku tetap berjalan. Penderitaanmu tidak sia-sia, Tuhan sedang menulis sebuah kisah lewat hidupmu. Kisah yang suatu hari akan menyembuhkan orang lain saat kamu menceritakannya. Kisah yang akan menginspirasi mereka yang ingin menyerah, seperti kamu dulu. Karena itu, aku mengajakmu untuk melihat lukamu dengan cara yang baru, bukan sebagai beban, tapi sebagai benih. Sebab setiap benih yang Tuhan tanam akan Ia tuai. Dan saat ini, Ia sedang menanam sesuatu yang sangat berharga di dalam dirimu. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, tapi sebentar lagi kamu akan mengerti. Saat kamu tiba di sana, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Sekarang aku mengerti, semuanya ada dalam rencananya." Jangan berhenti di tengah perjalanan hanya karena hari ini terasa berat. Sebab Tuhan sedang membentuk sesuatu yang kekal. Meskipun kamu merasa dilupakan, ketahuilah, kamu sedang dipersiapkan untuk hal besar yang akan mengguncang dunia. Ada hari-hari di mana hidup terasa seperti berlari maraton tapi tetap berdiri di tempat, seolah semua usaha sia-sia. Saat itulah kita mulai bertanya, apakah semua ini layak diperjuangkan? Jawabannya jelas, layak. Karena mereka yang tidak menyerah akan mencapai tempat-tempat yang tidak pernah dijamah oleh kebanyakan orang. Seringkali pencapaian terbesar bukanlah milik yang paling berbakat, tapi mereka yang menolak untuk berhenti. Lihat sekelilingmu, berapa banyak orang yang punya semua potensi, tapi berhenti di tengah jalan. Dan berapa banyak yang tetap melangkah meski penuh tantangan. Karena mereka memilih untuk tidak menyerah, dunia ingin kita percaya bahwa semuanya harus cepat, mudah, dan instan, seolah hidup ini lomba 100 meter. Padahal hidup sejati adalah maraton, penuh tanjakan, luka, dan bahkan jatuh yang menyakitkan. Yang terpenting bukan siapa yang tercepat, tapi siapa yang tidak berhenti di tengah jalan. Dalam Alkitab, Daud memberi kita teladan. Bukan yang terkuat, bukan yang paling terlatih, hanya seorang gembala muda. Bahkan ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi Raja Israel berikutnya, semua saudara Daud diperlihatkan kecuali dia. Namun Tuhan memilih Daud karena Tuhan tidak melihat penampilan, Dia melihat hati. Daud mengalahkan raksasa dengan umban dan batu, tapi keajaiban sejatinya adalah keberanian menghadapi yang mustahil. Berapa kali kamu membeku di hadapan raksasa dalam hidupmu, merasa terlalu kecil, lemah, dan tidak mampu? Bayangkan jika kamu memilih menghadapi semua itu dengan iman seperti Daud, bukan lari menjauh. Kita diajarkan bahwa keberanian adalah tanpa rasa takut, padahal keberanian adalah melangkah meski takut. Keberanian adalah bangkit dari tempat tidur walau hati terasa berat, mencoba lagi walau pernah gagal, mengasihi walau pernah disakiti, dan tetap berjalan walau semuanya di dalammu berkata, berhenti saja. Pernah dengar tentang Bethany Hamilton? Peselancar muda berbakat yang kehilangan lengan kirinya saat berusia 13 tahun. Banyak yang mengira mimpinya tamat, tapi dia kembali ke ombak, berlatih dengan rasa sakit dan menang, hanya dengan satu tangan. Hari ini Bethany menjadi simbol iman dan ketangguhan. Dan setiap kali ditanya, ia menjawab tenang, itu karena Tuhan. Bayangkan jika dia menyerah di hari-hari awal di rumah sakit. Jika dia percaya bahwa kehilangan itu adalah akhir segalanya. Lalu kamu? Apa yang membuatmu berhenti? Penolakan? Kekurangan? Takut gagal? Berapa banyak yang kamu lewatkan karena kamu merasa tidak cukup layak? Dengarkan baik-baik. Kamu bukan apa, kata orang. Kamu bukan kesalahanmu. Kamu bukan penolakan yang pernah kamu terima. Kamu adalah seseorang yang membawa janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah mati, bahkan saat segalanya terasa gersang dan tak berpengharapan di depan mata. Ingat Abraham, ia menunggu bertahun-tahun untuk seorang anak, padahal ia dan istrinya sudah lanjut usia. Segala logika berkata itu mustahil. Namun ia tetap percaya dan karena imannya, yang mustahil pun terjadi. Dari kisah itu kita belajar bahwa waktu penantian tidak pernah membatalkan janji yang Tuhan ucapkan. Pikirkan hal-hal sederhana dalam hidup. Orang yang belajar bertahun-tahun tapi gagal berkali-kali sebelum lulus ujian. Pasangan yang berjuang lama untuk memiliki anak meski menerima hasil medis yang mengecewakan. Pengusaha yang bangkrut, memulai lagi dari nol, dan akhirnya mengalami keberhasilan besar dalam usahanya. Semua itu terjadi karena satu prinsip sederhana, namun luar biasa kuat. Ketekunan yang tidak goyah. Itulah sebabnya hari ini, dengan kuasa dari firman yang dilandasi iman, aku berkata kepadamu, jangan berhenti sekarang. Mungkin kamu lelah, terluka, bingung, namun kamu lebih dekat dengan kemenangan daripada yang kamu pikirkan.
Musuh akan menyerang paling keras saat kamu hampir sampai, dan keraguan memuncak ketika kamu siap untuk melangkah. Rasa takut akan berteriak paling keras ketika kamu berada di ambang pencapaian baru yang Tuhan siapkan. Namun di titik itulah kamu harus berdiri teguh, karena tak ada panen tanpa penaburan dan tak ada mujizat tanpa iman. Jika kamu berhenti sekarang, kamu tak akan pernah tahu apa yang Tuhan sudah siapkan di tikungan berikutnya. Kalau kamu menyerah hari ini, kamu takkan pernah melihat besarnya kemenangan yang Tuhan sudah rancang untuk esok. Jadi aku tantang kamu, selama 15 hari ke depan, pilih satu hal yang dulu hampir kamu tinggalkan. Mungkin itu belajar kembali, mulai berdoa lagi, memperbaiki hubungan, atau mengejar ide yang lama tertunda. Meskipun tampak kecil, lakukan dengan setia setiap hari, mulai dengan doa dan akhiri dengan rasa syukur. Kalau bisa, ceritakan pada seseorang yang kamu percaya agar kamu tidak berjalan sendirian dalam proses ini. Di akhir hari ke-15, kamu akan sadar bahwa musuh terbesarmu bukanlah situasi, tapi ketakutan untuk bertahan. Karena yang tidak menyerah akan menang, yang tetap bertahan akan mengubah, dan yang setia akan menuai. Jadi angkat kepalamu, tarik napas dalam-dalam, dan melangkahlah lagi karena Tuhan akan menyertaimu hingga akhir. Kamu tidak dilahirkan untuk berhenti di tengah jalan. Kamu dipanggil untuk mencapai tempat yang tak pernah disangka. Dan jika kamu bertanya-tanya, sampai kapan? Sampai kapan rasa sakit ini? Sampai kapan masa sulit ini berakhir? Maka ketahuilah, bahkan penderitaan pun memiliki waktu yang ditentukan, karena tak ada yang kekal selain kasih-Nya. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, "Segala sesuatu ada waktunya di bawah langit." Itu bukan sekadar kata-kata puitis, itu kebenaran yang bisa menyelamatkan harapanmu dari kehancuran. Jika semua hal ada waktunya, maka penderitaanmu pun ada batasnya. Itu tidak selamanya dan tidak sia-sia. Seperti kehamilan, selama 9 bulan kehidupan baru terbentuk diam-diam, dalam gelap, tanpa terlihat. Seorang ibu mengalami rasa sakit, ketidaknyamanan, perubahan tubuh, dan kadang bertanya-tanya apakah semuanya baik-baik saja. Namun pada waktu yang tepat, sesuatu yang baru lahir. Demikian juga dengan rasa sakit yang sedang kamu alami. Apa yang tampak sebagai penderitaan saat ini sebenarnya sedang melahirkan sesuatu yang belum terlihat. Masalahnya adalah kita sering terburu-buru. Kita ingin Tuhan bergerak secepat ketakutan dan keputusasaan kita. Tetapi Tuhan tidak bekerja menurut kecepatan manusia. Dia bergerak menurut ritme tujuannya yang agung. Mungkin kamu ingin segera keluar dari masa sulit ini. Tapi pernahkah terpikir bahwa keluar terlalu cepat bisa membuatmu kehilangan berkat yang sedang dipersiapkan? Ada berkat yang hanya bisa diberikan kepada versi dirimu yang sedang Tuhan bentuk melalui proses ini. Dan selama transformasi itu belum selesai, waktu penantian akan terus berjalan, meski terasa berat. Mungkin kamu sedang berada di fase yang disebut sebagai masa diam Tuhan, masa yang sulit dan membingungkan. Kamu berdoa tapi tak mendengar jawaban, kamu bertanya tapi langit terasa sunyi, kamu menangis tapi seperti tak ada yang melihat. Tapi dengar ini baik-baik, dalam keheningannya, Tuhan tetap berbicara, dengan cara yang berbeda dan dalam kedalaman jiwamu. Dia berbicara saat kamu tetap berjalan meski tak mengerti, saat kamu bersyukur meski tak punya alasan jelas. Diamnya Tuhan bukan berarti Dia pergi, itu adalah undangan untuk bertumbuh dewasa dan mempercayai lebih dalam. Seperti guru yang diam saat ujian, bukan karena dia pergi, tapi karena dia ingin melihat apakah kamu sudah belajar. Pernahkah kamu merasa tidak ada yang mengerti apa yang kamu alami? Seolah-olah semua orang salah paham terhadap rasa sakitmu? Kamu menjelaskan namun malah dihakimi. Mereka bilang itu kurang iman, seolah-olah penderitaanmu adalah salahmu sendiri. Tapi Tuhan tidak melihatmu seperti itu. Dia mengerti setiap tetes air matamu, setiap napas yang berat, setiap upaya untuk bangkit lagi. Dia tidak menuntut hasil instan. Dia mencintaimu di tengah proses, bahkan saat kamu merasa sangat lemah. Sebab kasih karunia-Nya bukan hadiah bagi pemenang, tapi kekuatan bagi mereka yang memilih untuk terus berjalan. Jika kamu bisa mendengar apa yang surga katakan tentang dirimu hari ini, mungkin kamu akan menangis karena merasa lega. Karena Tuhan tidak menghitung kegagalanmu, Dia menghitung langkahmu, bahkan yang paling lambat dan terseok-seok. Dan Dia berkata, "Aku masih di sini. Bertahanlah sedikit lagi. Kamu akan mengerti semuanya nanti." Ingat kisah Lazarus? Yesus mendengar bahwa dia sakit, tapi Dia tidak langsung datang. Dia menunggu. Lazarus mati. Orang-orang bingung. Mereka mengeluh, mereka meragukan, mereka tidak memahami maksud dari penundaan itu.
Namun Yesus berkata, penyakit ini tidak menuju pada kematian, melainkan untuk kemuliaan Allah. 4 hari kemudian, Lazarus dibangkitkan. Yesus datang setelah kematian untuk menunjukkan kuasanya yang terakhir. Mungkin sesuatu dalam dirimu telah mati, mimpi, harapan, semangat, dan kamu berpikir segalanya sudah berakhir. Namun Tuhan berkata, belum selesai. Waktu yang terasa seperti kematian mungkin adalah waktu persiapan untuk mujizat. Dan ketika kamu keluar dari musim ini, dan kamu pasti akan keluar, kamu tidak akan menjadi orang yang sama. Kamu akan lebih kuat, lebih dewasa, lebih peka terhadap suara Tuhan, karena rasa sakit membentukmu menjadi pribadi baru. Lihatlah perjalanan hidup Viola Davis. Sekarang dia dipuji dan memenangkan banyak penghargaan sebagai aktris ternama. Namun masa kecilnya dipenuhi kemiskinan, kelaparan, penolakan, dan penghinaan, tapi dia tidak menyerah. Dalam sebuah wawancara, ia berkata bahwa masa kecilnya begitu menyakitkan hingga hanya mengingatnya saja sudah membuat hati perih. Namun ia tidak membiarkan rasa sakit itu menghentikan langkahnya. Justru dijadikan bahan bakar untuk terus maju dalam diam. Ia menunggu waktu yang tepat dengan sabar, dan akhirnya waktu itu datang sesuai kehendak Tuhan, bukan lebih cepat ataupun lambat. Berapa banyak orang yang kamu kenal sekarang hidup dalam keberhasilan, namun tak seorang pun menyaksikan saat mereka sedang menabur. Mungkin hari ini kamu seperti benih yang tersembunyi sendiri, tertanam di bawah tanah, dikelilingi gelap tanpa cahaya. Tapi jangan lupa, setiap benih yang ditanam pada waktu yang tepat, dengan kasih dan iman, akan bertumbuh dan berbunga. Sekarang aku mengajakmu berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, dan rasakan udara yang masuk ke tubuhmu. Rasakan bahwa kamu masih ada di sini. Kamu bertahan sejauh ini meski banyak hal terjadi, dan itu bukan suatu kebetulan. Kalau kamu sudah sejauh ini, mengapa berhenti sekarang? Tantang dirimu untuk menjalani 30 hari ke depan dengan sabar. Ya, kesabaran. Berdoalah setiap hari hanya dengan permintaan ini. Tuhan, berikan aku hikmat untuk memahami waktumu. Jangan tergesa-gesa, jangan memaksakan kehendak. Cukup percaya dan izinkan Tuhan bekerja sesuai rencananya. Tulislah semua hal yang terasa macet, semua yang belum terjadi, lalu serahkan satu persatu kepada Tuhan setiap harinya. Kamu akan terkejut melihat apa yang bisa terjadi ketika imanmu tidak terburu-buru, tetapi menerima prosesnya dengan tenang. Kamu tidak terlambat, kamu sedang dipersiapkan, karena apa yang Tuhan siapkan untuk hidupmu tidak akan pernah hilang. Waktu penantianmu bukan hukuman, itu adalah inkubator mujizat, dan ketika saatnya tiba, semuanya akan masuk akal.